kebanyakan Gen Z sekarang tuh lagi bingung nih sebenarnya, haruskah dia nyari kerjaan yang lebih sesuai passion, yang enjoy dikerjakan setiap hari, tapi mungkin salary-nya kurang, di bawah standar, atau Silau dia ya. harus Silau. juga, atau dia harus eh, mengerjakan apapun yang penting salary-nya mungkin lebih oke, di atas rata-rata atau mungkin double digit. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Juwita. Dan gua Roy. Dan gue Rizal. Topik pertama hari ini adalah kalau lu disuruh milih kerja lebih baik sesuai passion tapi gaji kecil, atau kerja gaji besar tapi bosan dan stres setiap hari. Dari gue sih, kalau baru awal mulai kerja, passion dulu tapi gaji kecil. Meningkatkan pengalaman. Terus Terus ya bangun relasi sih. Karena kalau di kerjaan selain lu punya skill harus punya relasi. Paling itu sih dari gue. Kalau gue lebih mentingin gaji sih. Karena ya bullshit lah kalau lu nggak butuh gaji lah gitu. Walaupun gue awal pertama kali magang itu gue dibayar jauh banget dari UMR ya. Itu masih magang, masih aman, oke lah. Tapi kalau kerja pun ya gaji pertama gue kerja itu juga di bawah UMR. Iya, jauh. Nah, jadinya gue ya akhirnya nyari tempat yang salary-nya lebih oke lah gitu. Tapi ya gue juga sesuai passion gue, kan passion nggak harus ini kan, nggak jauh-jauh banget lah ya. nggak jauh-jauh banget kan. Ya gue mau di bidang ini dan yang gue suka, ya akhirnya gue ngambil itu. Dulu pas kuliah kebayang nggak kalau ternyata dunia kerja tuh kayak gini kayak sekarang? Nggak, bukan sekarang, maksudnya kayak pas lu masih kerja korporat. Jauh sih. Jauh dari Jauh. yang lu bayangin. Iya. Gue kira kayak susah, ternyata gampang. Oh iya. Iya. Ya maksudnya kalau kuliah dulu kan kayak kuliah agak kuliah itu kan permintaannya banyak ya, ribet jadi dosen. Coba pas kalau dunia kerja ya sebenarnya nggak seribet itu ya. Cuma ya balik lagi harus sesuai standarisasi yang sesuai kayak gitu. Kalau dari Roy gimana tuh? Kalau gue apa namanya, gue sudah membayangkan ya dunia pekerjaan seperti apa, karena gue mulai dari SMA gue udah mulai kerja lah dikit-dikit lah gitu, ngebantu bokap gue lah gitu. Jadi ketika gue di lapangan gue bisa jadi pas kuliah pun gue ngerasa kebantu ya, karena gue SMA itu udah lumayan ngerti lapangannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang gue pikirkan, mungkin lebih ke stuck ketika gue lagi butuh ide-ide gitu. Nah itu mulai agak susah. Cuman untuk di lapangannya gue sih udah berekspektasi seperti itu. Nah yang di luar ekspektasi gue adalah gue bekerja untuk orang. Nah itu gue mungkin gue dari awal gue kuliah pun gue berpikir untuk gue mungkin bisa lah bikin usaha sendiri gitu. Cuma ternyata ya kita butuh modal ya, jadi akhirnya gue harus nyari pekerjaan dulu, corporate dulu, baru kumpulin modal sembari gue ngebikin perusahaannya gitu. Karena gue pikir tadinya kalau jadi arsitek tuh auto kaya. Ternyata lu akan kaya kalau jadi arsitek. Tapi kalau lu yang punya studio, ya betul. Kan konsepnya gue kerja sama orang ya udah dulu segitu doang. Sedih sih. Oke. Ya, mau gimana? Kalau sedih jangan nangis. Enggak, kalau sedih nangis aja. Kan dulu pas kecil kita kayak pasti sering diomongin kan, kayak lu nanti gede jadi apa aja yang kamu mau, tapi ternyata hidup nggak semudah itu ya. Sekarang lu berdua kan udah bebas dari corporate nih, lebih udah self employed lah ya bahasanya. Itu awalnya karena passion atau karena kayak ya udah lu pengen mengontrol income? Kan biar bisa kontrol income gue sendiri sih kayak gitu. Karena kan baik lagi ya, kalau gue kan dari awal tadi yang gue bilang itu kan gue kerja itu berdasarkan passion ya. Nah gue bangun relasi itu karena menurut gue kalau relasi udah cukup, baru gue ibaratnya gue survive di luar sendiri lah kayak gitu. Makanya mungkin ngerasa income gue agak kurang, gue bekerja sama orang, akhirnya mau nggak mau gue keluar dan gue harus cari income itu ya sendiri. Karena kalau income sendiri di luar sana kan bisa lebih gede kan kadang ya.
Baik lagi kalau lu Tapi bisa bisa jadi survive, lebih kecil. ya bisa jadi lebih kecil juga kalau lu survive-nya terlalu kecil gitu. Hmm. Apa namanya usahanya kan gitu. Karena kan di mana-mana kalau mau usaha kan harus berbanding lah. Harus stabil juga, bukan malah doa anjurin kuatin tapi usahanya nggak ada kan sama aja bohong gitu. Terus Gue karena gue nggak suka disuruh-suruh orang sih. Tapi balik lagi tadi gue SMA, gue pas kuliah gue udah kebayang gue akan ngebuat ya bisnis sendiri gitu. Karena kan gue bisa atur waktu gue dan keuangan gue gitu. Walaupun tiap bulan kita ada target ya, dan itu lumayan susah buat kita capai. Tapi ya insya Allah pasti ada jalannya lah gitu. Sembari kita mencari proyeknya gitu. Kalau nih flashback ke awal-awal kerja kayak kerjaan pertama, lu masih ada rasa idealis nggak waktu itu kayak gue pokoknya kerja harus sesuai passion, sesuai hal yang gue pengen, tapi ternyata ya nggak seperti itu. Ada nggak? Kalau dari gua sih ada sih gitu. Lu Maksudnya merasanya gimana ya? kalau idealis tadi ya, Hmm. ya karena gua baru pertama kali kerja dulu ya, belum pernah magang ya, jadi memang gua harus kayak gini gitu loh, kayak mengikuti apa yang gue dulu pelajarin gitu. Nah cuma kan balik lagi kan nanti kan pasti bakal ada penyesuaian lagi gitu. Idealisnya akan dikalahkan dengan fakta kan, fakta yang ada apa harus kita laksanakan. Jadi idealis itu ya bisa dibilang tuh kayak semacam butiran debu yang memang harus berterbangan kayak gitu. Jadi nggak bakal bisa kita pakai juga di lapangan kayak gitu. Ya mau nggak mau ya ibaratnya ya harus kalah lah sama ego kita sendiri gitu, harus ngikutin orang-orang juga seperti itu. Kalau di makanya gue bisa belajar dari awal itu ya seperti itulah. Belum bisa terlalu fokus sama gaji, malah lebih fokus kepada apa ilmu pengalaman juga paling gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang pekerjaan awal kali ya, itu gue kan beberapa kali magang juga ya, dan akhirnya dari magang itu naik gue jadi karyawan tetap. Tapi dari ekspektasi gue jurusan arsitektur kan, tapi gue pertama kali kerja itu bukan di bidang arsitektur. Iya, karena gue di bidang Web3 kalau kalian tahu kan. Gue sebagai 3D designer metaverse saat itu pekerjaan pertama gue, dan itu bukan ekspektasi gue karena ya gue juga suka sih di Web3 juga kan, gue suka crypto dan juga gue suka metaverse dan gue pelajarin semua dan ya berbeda jauh lah sama pekerjaan gue, walaupun sama-sama kita ngedesain, cuma kan di situ kan yang penting kita estetik dan lain-lain, yang penting kita bisa nge-build itunya di website gitu. Itu sih ekspektasi gue kurang lebih Kayak sekarang. ya kayak sekarang. Menurut kalian kerja tanpa passion tuh kayak kan nggak semua orang bisa kerja sesuai jurusan, sesuai yang mereka pengen. Itu kayak lu melihatnya mereka gimana? Apa kayak ayo kita cari kerjaan yang lu pengen? Apa Baik lagi ya sih. udah. Kalau lu merasa nyaman dengan pekerjaan yang bukan sesuai passion ya nggak masalah. Cuma ya kemarin gue baik juga sih yang ada kerjaan gue tuh mereka nggak sesuai passionnya tapi mereka paksakan akhirnya mereka bisa gitu. Jadi ibaratnya ya survive dulu. Kalau memang dirasa survive-nya udah berhasil ya oke lanjut, kalau yang gagal ya resign gitu. Mungkin belum passion gitu. Ya nggak semua orang bisa disamaratakan lah kayak gitu. Kalau gue kan dulu cuma bisa arsitek, akhirnya bisa sipil sama MEP gitu. Ya kalau kita mau belajar ya bisa, kalau orang nggak mau belajar ya bakal gagal gitu. Kalau dari tadi gua sama Rijal mulu nih, coba dari lu gimana nih? Pas gue pertama kali kerja itu kan gue kerja sebagai desain engineer. Itu sebenarnya pas di awal gue ragu sih mau ngambil karena gue masih ada bukan idealis sih, kayak ego gitu loh, kayak gue liat LinkedIn kan semua orang jadi arsitek, junior designer gitu-gitu. Sedangkan gue jadinya desain engineer. Terus gue kayak merasa wah apa gue belum able buat kerja jadi arsitek gitu-gitu. Yang setelah itu kan sebenarnya terus akhirnya gue resign itu kan sebenarnya karena idealisme itu juga kan. Ya emang sih survive sampai sekarang setelah jadi arsitek, cuman kayaknya akan jadi desainer. Kayak menurut gue
idealis tuh boleh, tapi lu harus lihat dulu kayak lu sekarang nih nggak sesuai passion, tapi apakah company-nya bonafit, apakah company-nya ada peluang untuk lu berkembang, misal income-nya naik atau jabatannya naik, atau lu bisa belajar banyak hal di company itu. Menurut gue kalau kondisinya kayak di company bonafit gitu-gitu, kayak lu masih bisa belajar banyak hal ya, dan masih ada kemungkinan ada jenjang karirnya lah di masa depan. Jadi kayak jangan asal resign cuman karena misal nggak sejalan sama jurusan atau nggak sejalan sama ide lu. Menurut gue gitu sih. Kayak jangan ngasal lah ngambil keputusan. Nanti misal kayak gue misalnya sedih, nggak apa-apa, udah jadi. Jadi lu gimana? Kalau dari gue nih, semua itu tentang pilihan ya. Ini balik lagi ke situasi kondisi kalian. Kalau gue sendiri itu keluarga gue alhamdulillah masih bisa lah buat ngebiayain gue lagi, masih nampung lah. Dan akhirnya gue ya sesuai, karena gue juga mulai ngumpulin budget dulu kan, akhirnya ya gue tetap harus kerja dulu. Dan kalau kalian emang yang keluarga kalian yang pas-pasan juga dan udah waktunya untuk membantu keluarga, kalau saran gue sih kalian kerja dulu, terus sembari kalian ngebangun something lah, mungkin bisnis atau apapun itu yang ngebantu kalian untuk berkembang gitu. Dan juga kalian bisa resign mungkin dari sana, bisa aja kan buka all shop dan lain-lain kan. Iya, kalau gue sih itu sih, nggak perlu idealis lalu harus masuk ke arsitek gitu, dan lu sekarang ternyata masuknya ke supervisi bangunan atau yang lain gitu, itu pasti ada sangkut pautnya lah gitu. Menurut gue sih itu sesuai kondisi kalian sih. Yang sesuaikan kondisi, terus jangan terlalu idealis. Maksudnya kalau posisi lu bukan di posisi yang bisa maksimal ngerjar passion, ya udah cari duit dulu aja. Iya betul. Harusnya iya. Dan mungkin bisa tambahan kalau kalian itu di lingkungannya toksik ya, dan kalian nggak ada waktu, itu lebih baik keluar dan cari yang banyak waktu luang lah, yang bisa kalian nge-build perusahaan atau bisnis kalian gitu. Nah, menurut lu, misalkan dia kerja nih, anggaplah nggak sesuai passion, terus gajinya kita anggaplah 10 juta ya. Terus dia kayak tadinya mau belajar bisnis, kayak mau belajar apa, itu tuh nggak bisa karena semua energinya tuh udah habis di kerjaan. Jadi kayak pas pulang tuh udah capek, nggak ada energi buat ngapa-ngapain. Itu mendingan dia resign dan cari company dan cari kerjaan yang mungkin salary-nya cuma 6 juta, 7 juta, tapi dia punya waktu, dia punya energi buat belajar dan lain-lain. Atau kayak ya udah dia bertahan aja di situ, karena mungkin ya kerjaan dengan salary 10 juta kayak nggak nyantai, maksudnya nggak yang sesantai yang mungkin salary-nya 5-6 juta. Gimana? Oke. Gimana? Gue nih. Kalau gue lebih milih di tempat yang 6 juta tapi gue bisa nge-build dia, bisa ngapa-ngapain. Karena gini, itu balik lagi ke tujuan kalian masing-masing. Nah, tujuan dari gue sendiri itu gue pengen nge-build perusahaan, nah bisnis gitu. Akhirnya gue perlu waktu spend time yang lebih banyak itu, karena kan gue dulu kerja juga lumayan jauh ya ke Jakarta gitu. Walaupun dekat sebenarnya kayak 45 menit itu memakan waktu dan capek di jalan. Iya kayak gitu. Akhirnya ya gue milih yang oke lah, maksudnya waktu luangnya masih ada. Jadi gue bisa ngebikin daripada lu 10 juta, tapi 10 juta menurut gue masih oke. Tapi balik lagi ke sikon keluarganya lagi, sikon keuangan kalian, sikon ya yang lain lah gitu. Karena kan itu apa ya? Ya gitu lah. Ya kalau gua ya ngumpulin duit dulu yang banyak baru keluar. Gitu. Kalau lu belum punya duit banyak, kalau keluar kan buat bangun perusahaan ya sama aja gitu. Ya ibaratnya nabung buat modal baru build pas keluar, atau kalau lu nggak mau keluar ya dulu bisa partnership percayaan lo. Jadi ibaratnya lu modal suntik dana investasi gitu. Coba balik lagi kalau ya apa ya, harus benar-benar pilih orang yang benar-benar terpercaya, amanah lah. Kalau nggak mau strategi paling gitu. Kalau kita balik based on bisnis ya. Oke. Gue mungkin ada tambahan dikit kali ya. Jadi gini, kenapa gue lebih prefer yang 6 juta? Karena kalau kalian, jadi perusahaan itu bukan gimana caranya lu ada duit sebanyak mungkin lu masukin ke perusahaan itu, tapi lebih ke waktu
yang mempertahankan perusahaannya Hmm. gitu. Jadi lu kan butuh dana terus menerus kan, dan lu juga butuh waktu spend time yang lebih banyak. Jadinya kalau lu mengandalkan 10 juta per bulan dan lu nggak punya waktu, mau nggak mau lu harus bikin dana cadangan, dana darurat dan lain-lain. Dan ketika saat itu lu resign, terus ya udah, ketika itu perusahaan lu gagal, ya lu udah lu nggak ada waktu lagi untuk bekerja lagi, nge-build lagi. Tapi ketika lu 6 juta ini lu ada waktu, mungkin let's say lu setahun nih, lu siang malam dari pagi sampai malam lu bagi waktu tuh antara kerjaan sama bisnis, itu lu masih bisa, maksudnya Masih lu bisa bulan depan diperjuangkan. masih bisa gitu loh. Dan lu kalau mungkin pun bulan depan lu jatuh di perusahaan lu ini, lu masih ada Masih, pekerjaan utama gitu. Itu sih menurut gua yang penting lu ada backupannya gitu. Iya sih, karena kalau nggak ada waktu sama sekali kayak ya udah lu harus resign dulu untuk memulai Iya, gitu kan, nggak bisa betul. disambi. Yang penting mah kuat jadi manusia. Iya. Baik kan sekarang gen yang sekarang kan agak tricky ya. Dikit-dikit harus healing, dikit-dikit harus apa? Ngeluh gitu. Ya, namanya kerja keras kan pasti ada hasilnya. Kalau baik, kalau buruk ya buruk kayak gitu. Tapi kan belum tentu semua yang bekerja keras dapat hasil Iya, yang dapat diharapkan. Ya kadang ya lu bakal kalah sama cerdas. Entah cerdas itu secara halal atau haram kan kita nggak ada yang tahu. Gitu. Terus kalau nih lu bisa ngomong ke diri lu yang baru lulus. Oh nggak deng, ke diri lu yang mungkin masih kuliah semester 3-4 lah. Karena kita kan belum lama-lama banget lulus per 3 tahun. Lu akan ngomong apa ke dia? Jangan tidur. Karena apa? Pas main. gua semester 3-4 ya Covid. Oh iya lagi. Iya. Jadi jangan tidur. Dulu pas zaman itu kan semester 3-4 kan sering tidur tuh karena ya Covid ya, kami juga di rumah kan pasti kayak nggak ada niat buat kuliah sama sekali kan gitu. Yes. Jadi ya maksudnya semester 3 itu kan baru awal Covid 2020 awal ya. Semester 4 berarti 2020 akhir lah. Nah itu kan memang mungkin emang bener-bener semester 3 belum ya di Covid ya? Udah mulai Ya. Covid. Itu pas bulan Maret tanggal 3. Oh my god, lu inget banget sedetail itu. Iya, itu kan di Depok. Oh iya. Mulai ada aja nih. Ya gue bisa paling bilang ya itulah jangan tidur, karena ya awal-awal gue tidur terus akhirnya cuma udah ada laptop, cuma laptopnya gue pakai gitu. Harusnya pas zaman itu benar-benar duit itu pasti bisa dapat dari mana. Lu jual sepeda lu yang lu harga 5 juta, lu jual 10 juta pasti laku. Iya, lagi zaman. Facebook kan gitu kayak zaman dulu ya gitu. Lu jual apapun juga pasti laku semua. COD, apalagi yang berbau kesehatan. Dulu kan ada namanya sepeda Brompton kan. Bisa sampai ratusan juta, padahal hasilnya paling puluhan juta doang mungkin ya. Ada permintaan yang banyak dan presiden barang apa menipis kan, yang ngomong mahal jadi langka gitu. Makanya itu jadi peluang bisnis sih menurut gua. Cuma sayang waktu itu nggak gua manfaatin gitu. Belum mikirnya belum bisa kayak sekarang ya. Betul. Jadi kayak kalau gua zaman sekarang malah mikirnya ya gua jual apa aja di Facebook laku gitu. Kalau zaman dulu jual apa aja Facebook bisa laku, margin bisa 100% bisa dapat itu dia. Makanya itulah penyesalan terbesar gue nggak jualan dulu pas Covid gitu. Dan sama nggak buka bisnis juga sih. Arsitek lu kayak pas Covid berhenti total setahu gue. Jadi ya kalau gue jadi zaman dulu pas kuliah ya mau nggak mau nyambinya kayak gitu sih buat dapetin gitu. Paling dari Roy. Emang gitu konsepnya. Iya. Nah, kalau gue akan ngasih tahu ke gue itu bahwa lu jangan mikirin masa depan dan juga jangan perfeksionis. Kenapa kayak gitu? Dulu tuh gue selama Covid itu gue bisa yang sebulanan mungkin gue tidur di depan laptop. Dan laptop gue itu nggak pernah lepas dari nggak pernah mati dan nggak pernah lepas dari casan. Nah tapi gue selalu mengerjakan tugas gue yang gue selalu stuck, tapi gue tetap diem di situ. Jadi akhirnya itu tugas tuh nggak pernah selesai sampai akhirnya batas waktu itu gue terlalu perfeksionis mungkin kayak gini-gini, dan gue juga minim informasi kali ya. Nggak, walaupun gue nanya-nanya ke yang lain tapi gue tetap pengen lebih daripada mereka, tapi skill gue nggak terlalu bagus. Jadi akhirnya gue banyak waktu di depan laptop doang gitu. Dan gue juga selalu memikirkan bisnis kayaknya, karena gue selalu mikirin bisnis untuk kedepannya tuh gimana, dan itu malah
ngebuat pemikiran lu tuh kacau. Jadi lu selalu memikirin gimana caranya gue hidup enak nantinya, gue punya penghasilan sekian, 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 dan itu yang selalu lu pikirin. Jadi tugas-tugas kalian akan susah, nggak akan kepegang, dan ya akhirnya lu nggak akan berprogres apapun. Nah dari situ ya gue banyak lah kemunduran lah gitu. Makanya gue kalau bisa ketemu gue di semester pas gue kuliah, gue akan gampar, habis itu gue kasih tahu itu tadi. Iya sih, kalau gue kalau bisa balik lagi mungkin gue akan bilang stop ormawa. Enggak, bukan stop sih, maksudnya kayak lu ormawa nggak apa-apa, tapi maksudnya nggak harus seintu kayak gue dulu. Gue kan terlalu ormawa dulu ya. Betul. Terlalu waktu gue tuh terlalu habis di sana. Bukannya itu nggak bermanfaat ya, bermanfaat sih sebenarnya, kayak karena gue kadang sering dapat opportunity freelance gitu-gitu dari sebenarnya dari mereka-mereka yang ormawa ini. Cuman menurut gue akan lebih wise waktunya kalau gue pakai untuk belajar, mungkin ngambil course online atau mungkin belajar software yang akan dipakai nanti pas kerja atau magang. Sebenarnya gue mikirnya harusnya dulu gue lebih banyakin magang daripada ormawa, karena gue dulu magang cuman 2 kali. Ya 2 kali. Cuman di 2 periode, yang satunya pun karena wajib kan matkul. Terus yang gue magang yang kedua pun sebenarnya itu juga yang nggak direncanakan gitu loh. Kayak ada opportunity, udah deh gue apply, keterima ya gitu. Kayak nggak yang direncanakan, cuman menurut gue akan lebih berguna untuk saat ini tuh magang sih daripada organisasi. Iya betul sih. Gue setuju sih kalau itu sih. Kalau lu orientasinya setelah kuliah lu pengen lanjut S2 aja dosen gitu-gitu ya nggak apa-apa, lu ormawa. Karena gue mikirnya kalau mahasiswa sekarang lebih kayak ya udah nyari-nyari opportunity magang gitu-gitu, mungkin akan lebih mudah sih pas dia masuk ke ormawanya, dunia kerjanya. Oke. Paling ya gue juga mau setuju sih gue sih, apalagi gue juga lumayan ya. Iya, gue juga kan ngikut dia ormawa. Aduh, gue iya. Akhirnya kan gue dulu jadi anggota Kasrat juga kan. Itu pun gue pakai koneksi, dan gue mau ngasih tahu kalau gue ketemu lagi, gue suruh main sebanyak-banyaknya mungkin. Karena dulu gue introvert banget kan. Akhirnya gue ngerasakan sekarang gue nggak punya temen, dan gue nggak punya koneksi untuk ya namanya juga di project kan, desainer kan. Ya itu kan butuh koneksi yang gede. Mungkin gue dapat projectnya dari teman-teman gue atau dari teman gue ngasih tahu ke orang-orang lain gitu. Itu paling penting sih ya, networkingnya tuh harus banyakin lah. Iya, padahal sebenarnya kita di kampus yang lumayan oke loh networknya, cuman nggak bisa memanfaatkannya aja. Betul, apalagi di kampus kita kan selalu ada apa namanya tahunan sama alumni kan. Iya betul. Terus kita harus interaksi juga kan sama senior kan, jadi itu tiap malam. Tapi itu dari sekian banyaknya senior, gue juga sampai sekarang nggak banyak yang deket. Iya. Kayak lebih nggak tahu sih, menurut gue itu kita kayak gitu karena dulu nggak ada informasinya. Dulu ya, kan kayak betul. Ya jarang orang juga kalau ada informasi gatekeep kan. Iya. Kayak info magang aja tuh kayak tiba-tiba si itu magang di situ, si ini magang sini. Nggak nyantai anjir orang. Emang pada ambisius semua. Ambis terus kayak nggak info, tiba-tiba udah di linkin, udah update. Gitu sih. Ya rezeki masing-masing lah. Iya. Cuma ya kalau punya rezeki bagi-bagi lah. Iya. Untung gue gak ormawa. Jadi gue dulu pulang. Iya. Setidaknya waktu tidurnya cukup lah. Fun fact-nya, gue kenal Juwita dari awal gue kuliah masuk. Oh iya lagi. Hari pertama gue orientasi tuh gue udah kenal sama Juwita. Tapi gue tahu nih Rizal itu semester berapa ya, Jal? Kenal dulu dikit-dikit, tapi dekatnya tuh pas kerja. Dari Raida nggak sih? Ya, gue sering ke kosan teman gue, tapi gue sering lihat dia, cuman gue nggak begitu kenal. Tapi gue dekatnya itu pas gue skripsian. Skripsian belum ya? Belum begitu ya? Kerja sih. Skripsian gue dekatnya sama Lutfi. Ya, ada orang namanya Lutfi, dia kerja di visual. Jadi aplikasi berbasis rendering. Studio jasa studio berbasis rendering. Pakai di Five. Masih bagus hasilnya. Boleh dicek. Boleh. Jadi menurut kalian mendingan
setelah obrolan kita tadi, jadi lebih mending utamain passion atau gaji dulu? Kalau gue gaji dulu. Kalau gue, tapi ini balik lagi ya, balik ya sikonnya gimana. Tapi untuk fresh grade, kalau saran gue sih kalian jangan mentingin gaji nomor 2 lah. Tapi lu yang penting dapat kerja dulu aja lah gitu. Minimal CV-nya ada isinya. Iya, minimal lu dapat pengalaman, baru nanti lu bisa ke passion lu yang lu suka apa. Karena nggak semua orang juga pas kerja di passion dia kurang cocok lah gitu. Balik lagi tetap gue passion. Karena gue berdasarkan pengalaman pertama gue ya passion dulu gue. Ya logika lah, mana ada orang yang mau kerja kalau sekolah arsitek tapi lu gak punya passion arsitek kayak gitu. Dan itu yang gue rasakan sekarang ya. Iya. Dan menurut gue juga gue lebih mentingin kalau sekarang gue mentingin gaji. Ya itu gak apa-apa. Karena udah lewat 3 tahun juga. Iya, karena pas ya kerjaan pertama gue gitu kan, maksudnya pekerjaan pertama yang official yang di luar intern itu jadi desain engineer. Sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman kayak kalau arsitek tuh the whole building, kalau ini tuh cuman part di dalam bangunan itu. Jadi sebenarnya stress levelnya tuh nggak setinggi sekarang. Dan sebenarnya salary-nya nggak beda jauh karena itu juga company yang gede mungkin ya, makanya salary-nya nggak beda jauh. Jadi kayak sekarang gue mikir kayaknya mendingan lu kalau udah sekian tahun kerja mendingan gaji, cuman karena lu udah tahu nih rasanya kerja sesuai passion gimana, kerja nggak sesuai passion gimana. Tapi kalau lu fresh grad, menurut gue justru kalau bisa sih yang sesuai passion, cuman pastiin passion lu itu udah pas apa belum, karena gue pikir gue passionate di arsitek, ternyata tidak. Betul kan? Iya, jadi kayak sebelum lu ngikutin passion lu udah harus tahu dulu, oh passion gue ini nih, gue suka ngerjain ini berhari-hari, gue nggak tidur nggak apa-apa, yang penting ini beres. Kalau lu oke dengan hal itu, ya udah menurut gue nggak apa-apa, lanjut cari yang sejalur. Karena kalau lu kerja nggak sesuai, beban banget, parah. Kayak gue sekarang kayak lu mikirin risetmu tiap hari nanti. Kayak siapa tuh? Tidak baik ya guys. Passion nggak harus arsitek ya, tapi bisa baik lagi tergantung arsitek. Iya, bubble arsitek itu banyak. Misal lu jadi ya perencana tata kota atau jadi desainer berbasis dari arsitek, kayak 3D metaverse tadi kan gitu. Terus editor, fotografi, itu pasti banyak kok arsitek gitu. Ya baik lagi kalau lu punya hobi fotografi, potret bisa buat fotografi bangunan kayak gitu. Terus kalau lu suka positional render, itu kan memang berbasis arsitek, cuman itu ya baik lagi pas render itu jadinya pihak ketiga lah, itu bisa jadikan lu sebagai jasa. Terus kalau lu lu suka tanaman, lu bisa jadi vendor tanaman gitu ya baik lagi lah. Kalau lu punya hobi yang berhubungan itu ya bisa lah dimaksimalkan gitu. Yang penting sebelum ngikutin passion pastiin dulu passionnya benar. Jangan sotoy cuma gara-gara misal lu jurusan manajemen, enggak ya, misal lu jurusan akuntansi, lu harus jadi akuntan tuh nggak harus, kayak belum tentu akuntan itu adalah passion lu. Tapi kayak lu pastiin dulu sebelum ngikutin passion lu yang lu anggap passion ini beneran passion atau bukan. Betul. Coba baik lagi ya, passion kalau lu punya passion kedokteran ya dokter. Nggak bisa tiba-tiba lu nggak bisa kuliah kedokteran jadi arsitek kan gagal lu ya. Karena kuliah kedokteran tuh panjang banget prosesnya. Nggak, kalau lu kuliah kedokteran baru nggak passionate di situ, kayak bebannya banget sih. Udah setengah tahun sampai 2 tahun. Iya, panjang. Isi itu 2 tahun loh. Setengah tahun itu 3,5 tahun cuma kuliah koas ya udah, sekian dari kita, sampai berjumpa di episode di Ketan Gerah.